Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah mengerahkan kesungguhan untuk menyambut datangnya hidayah Allah. Sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bimbing mereka di jalan-jalan hidayah kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang mereka berbuat ihsan. Ayat ini di antaranya ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala bahwa orang yang mereka paling memiliki kesungguhan untuk meraih hidayah, orang yang paling besar usahanya untuk mendapatkan hidayah, maka dia orang yang paling berhak mendapatkan banyak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hidayah ilal Islam dan hidayah alal Islam. Hidayah ilal Islam adalah hidayah untuk seorang dia masuk ke dalam Islam. Dari kafir ke Islam, dari musyrik ke Islam. Dia masuk ke dalam ajaran Islam. Yang kemudian dibutuhkan berikutnya adalah hidayah alal Islam. Bagaimana seluruh kehidupan dia tertata dengan hidayah Allah, terbimbing dengan hidayah Allah, sehingga akidahnya adalah cerminan hidayah Islam, ibadahnya merupakan cerminan hidayah Islam, akhlaknya merupakan akhlak cerminan hidayah Islam, sehingga layak dia mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah seorang muslim. Akidahnya akidah Islam, ibadahnya ibadah Islam, akhlaknya akhlak Islam. Karena berapa banyak orang mereka mengaku dirinya muslim, tetapi keyakinan-keyakinannya sangat banyak sekali diwarnai keyakinan jahiliyah, keyakinan kesyirikan, keyakinan khurafat,
keyakinan yang sama sekali tidak ada ajarannya, asal-usulnya, dasarnya dari ajaran agama ini. Bahkan ada di keyakinan-keyakinan musyrikin. Demikian pula ibadah yang mereka lakukan. Bukan ibadah yang diajarkan Nabi, tapi ibadah sesuai dengan kepuasan dirinya. Demikian pula akhlak yang ditunjukkan, bukan akhlak Islam, tapi akhlak yang bahkan cerminan orang-orang kafir, sehingga lebih berbangga berpenampilan dengan penampilan yang bukan diajarkan Nabi-Nya SAW. Masalah muslimin, di antara poin-poin yang mesti kita lakukan dalam rangka kita menggapai hidayah Allah SWT. Yang pertama, jangan pernah kita bersandar kepada diri kita sendiri. Hendaknya kita bersandar total kepada Allah SWT. Hendaknya kita bertawakal total kepada Allah. Hendaknya kita betul-betul berdoa, merengek, meminta kepada Allah SWT. Karena segala kebaikan mutlak di tangan Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada manusia. Sehingga Allah SWT dan Nabi-Nya mengajarkan kepada kita doa-doa untuk menggapai hidayah Allah. Bahkan selama kita salat dalam keadaan normal, kita diajarkan senantiasa minta hidayah. Sehingga tidak kurang dari 17 kali kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Agar benar-benar hidup kita, cerminan kita di atas siratal mustaqim. Ucapan kita, keyakinan kita, perbuatan kita, dalam setiap hari kita, aktivitas kita yang 24 jam, sampai kita nanti menghadap Allah, bagaimana senantiasa terjaga di atas hidayah Allah SWT. Dan ini hanya akan bisa terwujud apabila kita mendapatkan pertolongan Allah, apabila kita dibimbing oleh Allah, apabila kita ini ditolong oleh Allah SWT. Dan Nabi kita juga mengajarkan kalimat doa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda, petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan jiwa, dan al-ghina, kekayaan, kecukupan, sehingga tidak menggantungkan dan meminta kepada manusia. Yang pertama, hendaknya kita tidak pernah melupakan untuk berdoa kepada Allah SWT. Karena segala kebaikan kuncinya di tangan Allah. Hendaklah kita betul-betul bersandar dan merengek dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah pula menegaskan, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, semua kalian asalnya dhalun, sesat, yakni tidak mengenal jalan yang lurus kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, akan aku berikan kepadamu petunjuk. Dan Nabi kita mengajarkan dalam segala urusan yang kita lakukan, jangan pernah melupakan bersandar kepada Allah. Karena kita dhaif, kita lemah. Apa yang diajarkan Nabi kita yang merupakan bacaan kita setiap pagi dan sore, aslih li sya'ni kullah wala penguasa kita dan kita dengan Allah SWT. Ya Allah, jadikan kami saleh, perbaikilah diriku ya Allah, dan jangan pernah Engkau sandarkan kepada diriku sendiri dalam hal memperbaiki diriku ini, walaupun hanya sekejap mata, untuk menyadarkan diri kita bahwa kita dhaif dan kita mutlak membutuhkan Allah SWT. Kita ini fakir dan Allah zat yang makaya, yang maha memenuhi kebutuhan para hambanya. Yang kedua, jalan hidayah itu kita dapatkan diantaranya dengan benar-benar berpegang teguh dengan agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim, dan kitab dan sunnah Nabi SAW. Yang Allah SWT menegaskan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang dia benar-benar berpegang teguh dengan Allah, ini dengan agama Allah, maka dia berada di atas petunjuk yang lurus. Ayat ini berkaitan dengan upaya orang-orang yang kafir
yang mereka ingin memurtadkan kaum muslimin, dan mereka akan mengerahkan segala kekuatan dan segala pembiayaan dalam rangka memurtadkan kaum muslimin. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian, baik itu perang fisik, perang militer, maupun perang pemikiran. Apa target yang mereka inginkan? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini istata'u, kalau mereka ini sanggup untuk melakukannya. Dan untuk mewujudkan ini, mereka tidak pelit-pelitnya mengeluarkan berapa anggaran yang dibutuhkannya. Dan itu yang Allah katakan sendiri, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha. Orang-orang kafir itu, dia akan membelanjakan hartanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti mereka akan membelanjakan harta mereka. Dia akan keluarkan berapa yang dibutuhkan untuk membackup program pemurtatan. Akan tapi kata Allah, hebatnya kayak apapun upaya mereka menyesatkan dan memurtadkan kaum muslimin, kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dimurtadkan oleh mereka? Bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka? Sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah. Sedangkan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kalian, kata Allah, wa may ya'tasim billah, berpegang teguh dengan Allah, hatinya bersandar total kepada Allah, hidupnya dia berjalan di atas petunjuk Allah, maka kalian tetap akan senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Alias segala makar mereka untuk menyesatkan di jalan Allah akan kandas dan gagal selama umat ini betul-betul mereka berpegang teguh dengan agamanya, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara jalan hidayah ada dia pastikan dia benar-benar hidupnya berpusat meneladani mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi kita pusat perhatian yang membimbing kita, yang menuntun kita ke jannah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan berada di atas hidayah. Berapa banyak kaum muslimin yang pikirannya tercemar dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, sehingga seakan lebih hebat, lebih lurus dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sehingga bimbingan-bimbingan Nabi bahkan diacuhkan dan dibuang dan dia ganti dengan pemikiran-pemikiran yang mereka sangka akan membimbing kepada jalan yang lebih lurus bagi mereka. Fa in amanu bimisli ma amantum laqad ihtadaw. Faqad ihtadaw. Barang siapa seandainya mereka beriman semisal, semodel imannya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dalam beriman kepada Allah, mereka menyiapkan hati dengan sepenuhnya. Dia siap untuk sami'na wa ata'na. Sangat gampangnya mereka menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Tapi justru yang seperti ini dikatakan bodoh dan tolol oleh orang-orang munafik. Sehingga ketika mereka disuruh Allah, aminu kama amanan nas. Wahai orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat Nabi. Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami suruh beriman model imannya para sufaha, orang yang bodoh, orang yang tolol, orang enggak punya akal? Menurut mereka, versi cara berimannya para sahabat yang hatinya terbuka total untuk Islam, yang siap untuk sami'na wa ata'na, itu model Islamnya orang tolol dan bodoh. Sedangkan mereka merasa orang yang lurus dan hebat. Padahal kata Allah, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwa mereka ini benar-benar orang yang mereka bodoh, yang asli bodoh. Akan tapi mereka tidak merasa, tidak menyangka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masalah muslimin rahimani rahimakallah. Ibadah yang telah Allah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ibaratnya adalah tanaman yang akan bisa tumbuh berkembang dengan baik apabila kita rawat, apabila kita benar-benar perhatikan, karena apa yang telah diberikan Allah bisa hilang sebagaimana bisa rusak sebagaimana pemberian Allah kepada kita. Sebagian kita Allah berikan harta, Allah berikan berbagai macam kenikmatan, tapi hal ini pun bisa rusak dan terancam bisa hilang dengan berbagai macam sebab. Sehingga selain kita bagaimana memiliki cara-cara yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya menggapai hidayah, merawat hidayah, maka singkirkan pula hal-hal yang akan merusak dan menghalangi hidayah untuk kita. Di antara yang pertama, jangan pernah kita punya sikap sombong, merasa hebat, merasa tinggi, dan ini sifatnya iblis, sifatnya Fir'aun, hingga ketika mereka dihadapkan kepadanya hidayah, diajak kepada ketaatan kepada Allah, maka aba wastakbara, mereka enggan dan sombong, sebagaimana sombongnya pula orang Quraisy ketika diajak mentauhidkan Allah, mereka ini yastakbirun, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diajak mereka mentauhidkan Allah, mereka sombong. Sombong adalah penghalang hidayah yang sangat besar. Yang kedua, kecintaan kepada dunia yang akan merusak dan menghalang orang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu baik harta, baik jabatan, dan yang semisalnya dari ketokohan Heraklius. Dia telah mendengarkan Abu Sufyan menceritakan tentang Nabi SAW. Dan Heraklius telah bertekad untuk mencuci kaki Nabi. Dia akan siap berkhidmat dan menyemani Nabi. Akan tapi ketika kemudian dia dihadapkan pada kenyataan, para pembesar-pembesar sekitarnya menolak dan akan berontak dan akan meninggalkannya, maka dia pun lepaskan hidayah dan dia lebih mencintai kekuasaan, langgengnya kekuasaan yang dia miliki. Demikian pula, ini orang-orang semisal orang-orang Quraisy yang mereka angkuh dan sombong. Abu Jahal sungguhnya telah sangat tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Satu saat temannya mengatakan, ya Abul Hakam, Muhammad ini sadiq am kadib? Wahai Muhammad sadiq. Lalu kenapa kita tidak mengikuti Muhammad? Kata Abu Jahal, nahnu wa banu Hashim natasabak. Kita dan Bani Hashim itu bersaing ketat. Tidak ada jabatan yang dimiliki Bani Hashim kecuali kita memilikinya. Kalau sekarang muncul di kalangan Bani Hashim seorang nabi, enggak mungkin muncul di kalangan kita seorang nabi, maka aku tidak akan mengikuti Muhammad. Gengsi, ketokohan akan bisa menjadi penghalang seorang untuk dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula panjangnya angan-angan tentang dunia. Dia panjangnya angan-angan mereka tentang dunia akan merusak agama mereka dan menghilangkan hidayah dan menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka rakus dunia digambarkan Nabi, madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafil dini. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba ini tidak lebih berbahaya dibandingkan orang yang rakus ambisius dengan harta dan gila hormat daya rusaknya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, melindungi kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa memiliki perhatian kepada agama Allah, karena ini kunci kebaikan, dan memberikan bimbingan istiqamah dengan taufiknya, diberikan istiqamah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.